dukun hanya dipasosin dengan yang lain itu udah keluar-keluar ya, tidak sadar diri ketika dia YouTube-nya masih kecil, dia itu paling gemar memansosin Ujang Bustomi, memakai tamal Ujang Bustomi, foto Ujang Bustomi, nama Ujang Bustomi. Giliran udah besar seperti ini, sok-sokan gitu loh, sok benar apa uh, meluruskan, nggak boleh pansos lah sebagainya. Padahal itu dia dulu tuh gemar sekali. Jadi orang yang seperti itu sama dengan orang yang munafik kan gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini para sahabat, Abah Menel bersama saudara saya Ustadz Nasihin, YouTuber yang lagi kondang nih. YouTuber penggerbek dukun santet ya. Sebelum kita mulai berbincang-bincang, di sini saya memperkenalkan bahwa Ustadz Nasihin ini sudah saya anggap sebagai saudara kandung ya, dan Ustadz Nasihin ini pun banyak pendukung dari tim Banten, dari para pendekar juga. Nanti saya pun akan mengundang Ustadz Nasihin ke Banten dan untuk ketemu dengan para pendekar juga, karena banyak juga fan-fan Ustadz Nasihin nih di Banten nih. Nanti kita saksikan ya persahabat ya. Baiklah, kita sambil membahas ini saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nasihin. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sehat? Saya Abah Menel. Dapat grogi. Jadi ini para sahabat, Ustadz Nasihin sebagai YouTuber yang saya anggap profesional dan namanya sudah luar biasa membooming. Dan kenapa saya mengagumi dia dan saya anggap sebagai adik, karena dia itu masih ibarat orang tuh legowo ya, legowo dan tidak pernah mengusik konten-konten kreator yang lainnya. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Dan seorang Ustadz Nasihin juga, dia di dalam dunia konten YouTube-nya sebagai edukasi, dakwah dan sebagainya di situ. Dan mungkin buka pengobatan ruqyah dan sebagainya mungkin ya Ustadz ya. Ya betul Pak. Nah, di sini kan sekarang nih Pak Ustadz, kita ingin membahas masalah boomingnya para YouTuber kok sekarang nih ngaku spiritual gitu ya, tapi kok saling menjatuhkan gitu loh. Nah, sedangkan kita ini sebagai spiritual itu yang membuat konten sebagai konten kreator yang tujuannya mengedukasi dan dakwah gitu loh. Ya betul gitu. Pak. Tapi kok sekarang ini ada oknum yang seolah-olah menggiring opini seolah-olah dia itu yang paling bagus YouTube-nya dan seolah-olah paling real dan maha benar gitu ya kan. Nah, ini kan tidak bisa, artinya buat contoh kepada masyarakat kok sesama spiritual gitu loh, sesama konten kreator yang tujuan edukasi dan dakwah, tapi menghasut untuk mengadu domba para netizen atau masyarakat. Ini kan kalau menurut kita kan nggak bagus nih Pak Ustadz. Iya. Nah, kalau menurut Pak Ustadz gimana ini supaya bisa menyadarkan para netizen supaya saling bisa menghargai gitu loh. Sedangkan ketika netizen sudah terhasut dengan orang yang iri dengki, mereka ikut-ikutan menghasut, dia dapat dosa iya tapi nggak dapat uang. Lah sedangkan YouTuber yang menghasut dapat dosa tapi dapat uang dia. Kan yang rugi netizen itu loh. Iya, iya. Untuk selanjutnya silakan Pak Ustadz Nasihin, saudara saya ini, untuk mengedukasi terhadap masyarakat agar lebih bijak dan bisa saling menghargai gitu. Tapi kita di sini lebih ini Pak ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Santai aja. Kalau ada fan dari sana tipping ngegas ya saya gas. Iya, mungkin 15 sampai 20 menit sahabat-sahabat ya. Ini sebelumnya sahabat-sahabat yang sudah menonton ini di tap-tap layarnya dulu ya. Semuanya yang sudah menonton, ini kan baru sedikit ini. Semuanya pada tap-tap layar, disentuh layarnya ya. Ini sekalian saya ngobrol-ngobrol santai juga dengan Abah Menel dari Banten, ya Pak ya. Abah Menel dari Banten. Dan saya dari Lampung sahabat. Jadi kita di sini cuma mau ngobrol-ngobrol aja. Mungkin sahabat-sahabat juga lihat ya, kok di YouTube itu
spiritual penggerebek dukun santet yang seharusnya mereka saling menyatu, saling mendukung, tetapi kok ada oknum-oknum penggerebek dukun santet juga yang memang dia ngerasa dirinya paling hebat, paling sakti, paling tinggi, dan yang lainnya semuanya palsu. Nah, itu tidak secara langsung berarti oknum seperti itu dia bukan orang yang baik, sahabat ya, bukan orang yang baik dalam kondisi bermain YouTube. Jadi tidak secara langsung dia ingin dipandang baik sendiri, sedangkan yang lain itu seolah-olah di bawah dia. Jadi jangan seperti itu, sahabat ya. Yang namanya bermain YouTube itu kita saling mendukung semuanya ya. Yang di bawah, yang di atas, semua saling mendukung, karena memang tujuan mengkonten itu kan yang pertama itu ada hiburannya, yang kedua ada edukasi. Yang mana edukasi itu diberikan untuk masyarakat yang ketika menonton channel itu ada nilai-nilai positif yang bisa diambil, maka itulah yang dikatakan edukasinya. Tapi kalau tidak ada nilai positif yang diambil, hanya sebatas hiburan saja, ya itu memang konsumsi YouTube untuk hiburan juga, sahabat ya. Tapi kalau sudah ada spiritual yang ribut-ribut, tapi ributnya ini bukan di konten, tapi kalau di konten kan tidak apa-apa, sahabat ya. Tapi kalau sudah sampai ke ranah pribadi, artinya YouTuber semacam ini dia harus harus kita lawan juga, sahabat. Harus kita lawan, mau secara pribadi atau secara konten, kan gitu. Benar nggak, Abang Mendel? Ya benar gitu. Karena di sini saya akan menjelaskan ya. Kenapa saya menganggap Pak Ustadz Nasin sebagai adik? Satu, Ustadz Nasin ini juga mengikuti jejak seorang Kang Ujang Bustami. Ujang Bustami, Ustadz Nasin ketika dipansosin oleh YouTuber yang lain, dipakai fotonya, dipakai nama, itu tidak bermasalah. Justru senang, bangga menjadi berkah untuk YouTuber yang lain. Cuma ini ada satu oknum YouTuber penggerebek dukun, hanya dipansosin dengan yang lain, itu udah keluar-keluar. Ya. Tidak sadar diri ketika dia YouTube-nya masih kecil, dia itu paling gemar memansosin Ujang Bustami, memakai tamal Ujang Bustami, foto Ujang Bustami, nama Ujang Bustami. Giliran udah besar seperti ini, sok-sokan gitu loh, sok benar apa meluruskan, nggak boleh pansos lah sebagainya. Padahal itu dia dulu tuh gemar sekali. Jadi orang yang seperti itu sama dengan orang yang munafik, kan gitu. Dan saya juga di sini sekalian nih mengingatkan juga buat sahabat saya Ustadz Nasihin, buat sahabat saya Kang Ujang Bustami, agar berhati-hati dengan benalu yang akan menghancurkan dirinya. Karena orang ini, oknum ini dulu pernah diangkat dengan Mamas Karyo, terus setelah udah naik dimusuhin, dihancurkan gitu loh, dimaki-maki, dijatuhkan. Dan yang saya khawatirkan juga ini, saya ingatkan pada Ustadz Nasihin, pada Kang Ujang Bustami, ketika dia mulai mendekat, hati-hati, khawatir nanti begitu dia udah naik, kita ditinggalkan, dijatuhkan juga berdasarkan pengalaman yang sudah ada begitu. Itu kan kalau menurut saya, kalau memang tujuan edukasi dan dakwah, membawa sholawat, dalil dan sebagainya, kalau tujuannya untuk menggiring opini, ya kan, menghasut orang lain, untuk membenci orang lain, itu bukan edukasi, bukan dakwah. Jadi jiwa spiritualnya itu nggak ada gitu loh. Bukan seperti itu, Ustaz. Jadi kalau ada orang semacam kayak gini, bah, dia itu mau berdiri sendiri, bah. Jadi kesannya mau berdiri sendiri, tapi yang lain itu dianggap rendah gitu. Itu karena miris ya, miris Pak Ustadz. Mirisnya gini, mirisnya dia takut miskin. Mirisnya takut miskin, takut YouTube-nya sepi. Kenapa saya katakan miris, takut? Kalau dia tidak takut, ngapain menjatuhkan orang lain untuk bersaing gitu loh. Menjelekkan konten orang lain. Takut terbongkar bahwa kan ada pengakuan di dukunnya itu, dia mengatakan yang asli cuma dia saja, tapi yang lain itu palsu. Kalau untuk terbongkar atau tidaknya, saya katakan ya saya sebut nama aja ya, GNS. Kalau dia real, orang saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya kan pernah kolab dengan dia waktu Kidarto. Saya sebut nama aja, nggak apa-apa. Ini kan masalah edukasi. Sama saja, hanya konten hiburan, settingan, nggak real. Kalau ngaku-ngaku real, nggak percaya saya. Soalnya saya dan Kang Ian Guru menyaksikan langsung gitu loh, dan videonya ada gitu loh.
Maka dari itu jangan sok-sok benar, jangan sok-sok real, hargailah konten kreator yang lain. Kalau tujuan edukasi dan dakwah, berikan pencerahan, cerdaskan para netizen, masyarakat untuk saling bersatu, saling mendukung, saling mendoakan, bukan menghasut untuk saling membenci, gitu loh. Karena iri, dengki dan menghasut orang untuk membenci itu adalah sifat setan. Bukan begitu Pak Ustaz? Ya, betul. Monggo. Apalagi sampai menyebarkan aib ya Pak ya. Sampai menyebarkan aib, cuma permasalahan kecil. Ya, makasih Mati Rasa Jeda hadir. Hal sepele sampai membuka aib, sedangkan di dalam kitab suci Al-Quran, ya kan, membelujuti, mempermalukan orang semalu-malunya, aib orang itu tidak diperbolehkan, itu loh. Kalau dia pintar ngaji, bisa ngaji, paham itu, nggak mungkin dia berani, gitu loh, itu loh, kan gitu. Makanya mudah-mudahan di sini masyarakat bisa lebih bijaksana untuk menilai orang. Mana sih orang ini yang cuma hanya menghasut, sugesti untuk membenci orang, dan mana yang benar-benar merangkul untuk bersatu, untuk saling mengedukasi dan memberikan pencerahan terhadap masyarakat, gitu loh. Yang saya nilai, ini Ustadz Nasin sering dipansosin, ya, sering dipakai tamelnya, sering dipakai namanya, sama Kang Ujang Bustami pun seperti itu, dipansosin pakai namanya, itu tidak ada masalah, welcome aja. Justru mereka senang. Ustadz Nasihin senang, Ujang Bustami senang. Berarti mungkin kalau konten kreator yang lain pasos dengan Ustadz Nasihin, dengan Ujang Bustami ramai, itu kan suatu keberkahan buat mereka dan suatu keberkahan juga buat Ustadz Nasihin. Kan gitu. Ya, betul, Pak. Bisa memberikan rezeki kepada mereka dengan cara seperti itu. Kan gitu. Bisa membagi rezeki juga ya. Ini baru viral segitu aja udah sok-sokan. Dulu waktu kecil itu Ujang Bustami gerebek dukun 30 dukun santet kalah, ikut-ikutan bantu, ya kan, ngebantu, padahal ngebantunya bukan di tempatnya Kang Ujang Bustami, di belakang rumahnya di sawah dengan murid-muridnya, kan sama saja settingan, itu pansos. Jadi nggak usah munafik bagi saya, nggak usah munafik kalau sama-sama tukang pansos, ikut-ikutan pansos, pakai nama orang, pakai foto orang, nggak usah munafik. Yuk kita bareng-bareng, kalau tujuannya ingin edukasi dan dakwah, memberikan pencerahan terhadap masyarakat, kita rangkul masyarakat itu agar kita tidak saling membenci, saling asah, saling asih, saling asuh, apalagi di bulan suci Ramadan. Kan gitu Pak Ustadz? Ya betul, Pak. Monggo. Saya kemarin sempat ini juga Pak, saya sudah tegur juga GNS. Ya, kenapa GNS saya tegur? Karena saya melihat di konten dia itu yang pertama, dia tidak secara langsung merendahkan para spiritual lain dan seolah-olah dialah yang paling tinggi. Dan yang kedua yang saya tidak senang lagi, dan dia mengaku orang spiritual tetapi dia suka mengumbar-umbar aib seseorang. Jadi kalau yang dikonsumsi oleh masyarakat, kok orang spiritual seperti ini, aib dibongkar, sedangkan umat muslim itu sudah tahu bahwa ketika adanya aib seseorang itu kita harus menutup, kan gitu. Nah, tapi kalau dia sengaja membongkar, artinya kan menunjukkan kalau dia memang mau bermain konten saja, ya tidak apa-apa, tapi jangan membawa-bawa nama spiritual, gitu kan? Sampai jangan terlalu mendalam masalah pribadi, iya pribadi. Kalau dia mau berdiri sendiri ya tidak apa-apa, tapi jangan menyenggol para spiritual lain. Tapi kan ini beda Pak ya. Si GNS ini lebih dia menyenggol spiritual lain lah dengan cara dia sendiri. Ya mungkin ketika kita senggol juga dia nggak terima, ya sudah. Artinya si GNS ini dia mau seolah-olah menggiring opini dialah yang paling tinggi dan para spiritual lain takut dengan dia. Tidak ya Pak ya. Justru malah tidak. Ketika GNS itu memancing seperti hal itu, malah kita semakin maju. Gitu. Semakin maju, semakin berani. Sebenarnya gini, sebenarnya bukan takut, cuman malu karena kita sebagai masa ribut. Berhubung dia itu sok-sokan, seolah-olah ditakuti, maka dari itu saya katakan sedikit pun kita tidak pernah takut. Justru saya pengennya itu kalau bisa duel di atas ring, duel gitu loh. Gue sebanyak bacot gitu loh, kan gitu. Kalau memang jiwanya laki-laki, kalau pengennya rusuh. Kalau kayak Ustadz Nasin sama saya kalau urusan rusuh gitu ya hobi gitu loh. Kita kan pernah sama-sama anak jalanan, jadi hobi kita ladenin gitu kan. Iya betul Pak. Gitu. Makanya kalau memang tujuanmu, kontenmu
untuk edukasi dan dakwah, mencerdaskan anak bangsa, ya kan, merangkul, saling asah, saling asih, saling asuh, nggak usah sokan munafik lah. Cuma pasos sedikit aja udah koar-koarnya kayak seolah-olah des supaya kita itu takut gitu loh. Sebenarnya bukan takut Ustadz, pengen ketawa gitu loh. Pengen ketawa aku tuh. Bukan takut. Ketawanya apa? Munafik dia. Munafiknya di mana? Betul. Dia pun sering pansos dulu gitu ke Ujang Bustami gitu. Jadi malu sendiri bagi saya. Dia itu malu sendiri seharusnya gitu. Akhirnya belak-belakan kan gini kan. Monggo Pak Ustadz. Ya intinya sahabat-sahabat semua di sini hanya ngobrol aja sahabat ya. Jadi sekalian klarifikasi juga Mbak ya. Biar masyarakat juga menjadi salah paham. Ini kok kenapa di YouTube GNS sama Ustadz Nasin kok kayak kurang baik gitu kan? Seolah-olah GNS itu mengancam-ngancam. Nah itu sahabat ya. Di sini saya jelaskan juga sekalian di live TikTok sini mungkin sahabat-sahabat yang sudah menonton YouTube juga tahu. Jadi si GNS ini dia seolah-olah menggiring opini bahwa konten dia itu yang paling bagus dan dia ilmunya paling tinggi. Jadi spiritual yang lain itu hanya sebatas spiritual palsu yang hanya ikut-ikutan saja. Jadi dia ingin meninggikan diri sendiri dengan merendahkan para spiritual lain, sahabat. Oleh karena itu, ya saya mungkin terpancing untuk menyadarkan dia bahwa dukun yang ada di dalam video dia pun itu bisa saya buat gitu ya Bah ya, bisa kita buat. Nah, bukan bertujuan untuk pansos, bahkan untuk menegur dia biar dia tidak mengatakan bahwa yang asli hanya di dia saja gitu. Iya. Dan sekalian mengingatkan juga ngapain fanatik, gak usah pansos, padahal dia juga dulunya sering pansos ke Ujang Bustami. Iya. Nah ini buat masyarakat ya, ingat waktu 30 dukun santet itu pada ikut-ikutan membantu Ujang Bustami, padahal belum tentu di sana, sama aja itu pansos. Ya, jadi nggak usah munafik ya Ustadz ya, kita mah saling berdamai aja, memberikan contoh kepada masyarakat. Gini loh, kita spiritual tuh saling merangkul, saling silaturahmi. Jangan takut di pansos ini, jangan takut miskin. Itu loh. Karena harta itu hanya titipan itu loh. Ketenaran itu hanya titipan. Bisa jadi ketenaran itu hanya ujian yang akan menimbulkan sifat puji diri, sombong, angkuh dan sebagainya. Hati-hati. Tuh. Monggo Pak Ustadz. Ya mungkin ini aja Bah ya, mungkin penjelasannya nggak terlalu panjang. Ya pada intinya kalau kita semua mau spiritual menyatu dalam kondisi baik. Dalam kondisi baik bukan berarti ada hal-hal keburukan di belakang ya Bah ya. Iya. Kalau mau seandainya mau ribut pun ribut hanya sebatas di konten saja. Bukan kerana pribadi yang memang harus diselesaikan secara di alam nyata, bukan di konten lagi. Gitu, Pak. Kalau udah menyangkut pribadi ya udah, kalau gentle ketemuan, data sering, simpel kan itu. Gak usah banyak baca, bukan gitu Ustaz. Makanya sih GNS ini lagi saya ini juga, Pak. Lagi saya perhatiin, dia ini hanya ngebacot di YouTube saja, apa di dunia nyata juga, gitu, Pak. Itu kayaknya di YouTube aja nih. Dulu waktu si ini. Kan, kalau di YouTube saja kan dia terlihat seolah-olah ilmunya tinggi, seolah-olah yang lain YouTuber mau dilawan semua gitu kan. Ya orang sama Adin PSSI yang dari Lampung aja katanya ngajak pecakdor ketemuan mana? Nggak ada. Iya. Kan gitu. Seandainya misalkan iya dia ngajak ketemu dengan Ustadz Nasin, adu jotos, 100% saya milih Ustadz Nasin loh. Nggak hitungan 1 jam, apalagi hitungan berapa menit udah tepar. Kalau mau pilih-pilihan, mau taruhan, hayo. Kan gitu. Udah Pak Ustadz Nasin, karena udah sore, silakan untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada netizen agar lebih bijak dan bagaimana mungkin Ustadz Nasin lebih paham dan sebagainya. Monggo. Ya untuk para sahabat-sahabat semua, khususnya untuk para sahabat-sahabat TikTok, di sini saya akan menyampaikan yang mana para spiritual itu membuat konten dengan tujuan untuk edukasi ataupun juga hiburan. Kalaupun terjadi adanya salah paham, ya mungkin itu sebatas di konten saja. Cuman kalau memang ada suatu hal-hal negatif yang terjadi para spiritual,
yang sifatnya pribadi, ya seharusnya tidak ada ranah pribadi yang disebarkan di konten. Tapi kalau sudah disebarkan di konten, artinya sahabat perlu mengambil nilai positif. Sahabat perlu bijak lagi, bisa membedakan mana spiritual yang bagus, mana spiritual yang memang mereka hanya mencari ketenaran saja, gitu sahabat ya. Ya intinya semua tujuan para spiritual membuat video itu untuk hiburan maupun edukasi. Jadi untuk para sahabat-sahabat cukup diambil nilai positifnya saja. Gitu. Baik para sahabat, Mungkin itu aja, mudah-mudahan Pak, ya. bermanfaat ya. Mudah-mudahan kita semua para spiritual bersatu, saling sadar diri, nggak usah sok-sokan. Nanti giliran dilawan nangis. Terima kasih buat para sahabat ya. Buat para Ya. sahabat fan-fannya Ustadz Nasin juga, dan buat para sahabat Abang Menel, silakan kunjungi Ustadz Nasin karena kontennya itu bertujuan edukasi dan dakwah. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama.